Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi hari ini kita mau melaksanakan konseling sebaya ya. Sebelumnya kakak mau perkenalan diri dulu. Nama kakak Lia Fadila, biasanya dipanggil Lia. Jadi kalian boleh panggil kakak Lia aja. Hai Lia. Boleh lanjut ke Odel. Nama saya Balkis Aldarodela, biasa dipanggil Odel. Hai Teman. Perkenalkan, nama saya Yulidia Nur Latifah, biasa dipanggil Yulit. Hai Yuli. Kenalin, nama saya Rumnya, biasa dipanggil Arum. Hai Arum. Jadi udah pada kenal semua ya. Selanjutnya kakak mau jelasin dulu konseling sebaya itu apa. Sebelumnya ada yang udah tahu konseling sebaya itu apa? Belum Kak, baru dengar. Dengernya gimana ini? Baru dengarnya konseling aja, nggak ada sebayanya. Oh, jadi belum tahu ya. Jadi konseling sebaya itu suatu bantuan yang diberikan oleh konselor, yang diberikan oleh konseling atau kelompok konseling itu, buat menyelesaikan masalah kelompok yang sebaya yang sama gitu. Ada yang mau ditanyain? Udah paham? Sejauh ini udah. Terus konseling ini ada asas-asasnya, yaitu salah satunya ada asas kerahasiaan. Jadi teman yang udah kalian ungkapin buat di konseling sebaya ini, itu nggak perlu takut gitu bakalan bocoran untuk kedengaran yang lain gitu di luar konseling kelompok ini. Jadi kalian nggak perlu takut gitu. Kita sama-sama jaga kerahasiaan di forum kelompok ini. Jadi kalian udah siap ya buat ngelakuin konseling sebaya ini? Siapa? Boleh nyampain apa permasalahannya apa aja yang kalian rasain sekarang? Yang mau nyampein duluan siapa? Saya Kak. Ya. Kalau saya mungkin masalah belajar sih Kak. Masalah belajar maksudnya yang gimana? Iya, jadi sekarang kan dari itu kadang kalau di Zoom atau pokoknya kayak gitu yang video call gitu suka ngantuk gitu bawaannya. Nggak tahu, padahal pengen fokus tapi kok nggak bisa fokus. Oh, jadi selama kuliah dari ini kamu suka ngantuk gitu? Ya, tapi waktu nggak belajar, tapi nggak selalu gitu? Iya, pernah aja gitu. Karena bosen atau apa? Nggak tahu, padahal ya dosen juga, gurunya juga tuh ngasih materi, atau kadang kalau cuma presentasi itu ya asik aja gitu. Yang lain? Kalau saya masalah belajar juga sih Kak, kayak susah nyambung gitu. Belajar daring ini kan ya kayak kadang cuma dikasih materi sekilas, terus kita belajar sendiri, terus abis itu dikasih tugas gitu. Jadinya saya susah nyambung gitu Kak, kayak kurang jelas lah, kurang dapet pembahasan dari guru. Jadi selama kuliah daring ini kalian pasti ngerasain ya? Memang kurang sedikit efektif ya, karena ada kan siswa yang belajarnya itu butuh secara langsung gitu biar lebih jelas. Jadi kalau ada, Kalau saya tentang belajar juga sih Kak, tapi kayak lebih ke waktunya gitu. Soalnya ketika saya lagi belajar gitu, kadang-kadang ibu itu nyuruh nyuruh bantuin, nyuruh masak, nyuruh ke warung gitu. Jadi susah Kak belajarnya, jadi nggak fokus. oh iya, salah satunya masalahnya ini juga ya. Ya. Kalau di rumah kan memang banyak kegiatan ya yang kita jalanin gitu, nggak cuma kegiatan di sekolah. Nah, jadi kan tadi kalian udah ngungkapin masalah-masalah kalian ya. Jadi selama dari ini memang banyak banget keluhan-keluhan yang memang kakak denger sih, banyak karena sekolah terus kuliah dari ini memang banyak banget. Terus
setelah tadi dengar masalah-masalah kalian mau bahas yang mana dulu nih? Yang Arum duluan nggak mungkin. Iya, Arum. Masalah Arum. ya udah. Tadi Arum masalahnya suka ngantuk ya. Ya kadang Iya, suka. Waktu kadang merasa pelajaran dimulai gitu. ya Menurut kalian gimana nih kalau jadi Arum? Kalian menghadapinya gimana? Misalnya kalian di posisinya Arum, kalian bakal ngelakuin apa? Saya itu kalau saya mungkin ngatur ini ya, waktu tidur tuh lebih cepat, jadi waktu belajar itu nggak keganggu. Maksudnya kita tuh keadaannya udah kondisi yang baik gitu loh, nggak yang mungkin kan Arum siapa tahu tidurnya kemalaman gitu, jadinya pas waktu belajar ke bawah ngantuk gitu. Ada lagi? Udah kalau kayak gitu kan. Kalau ada? Kalau menurut saya juga sih sama sih Kak, sama kalau misalnya udah mau pelajarannya mau dimulai terus kita ngerasa ngantuk, itu kita cepat-cepat cuci muka mungkin ya, biar kita jadi fresh lagi, kita minum dulu atau apa, persiapkan diri kita gitu Kak, jadi pas belajar itu bisa lebih optimal gitu menurut saya Kak. Itu kalau menurut teman-teman kamu kayak gitu. Terus kalau menurut kamu gimana nih penyelesaian kamu untuk Penyelesaian masalah sendiri. untuk masalah yang kamu hadapi? Mungkin kamu bakalan gimana ke depannya belajar? Terus apa ada masukan dari teman-teman yang kamu ambil? mungkin dua-duanya sih bisa diambil. Kadang juga kan kalau ngantuknya itu pas tidurnya nggak tahu malam aja. Tidurnya tuh pas ngerasa ngantuk kuliahnya itu pas tidurnya malam banget gitu, pas nggak tahu ngerjain tugas apa yang lain atau gimana. Terus kalau misalnya udah kayak gitu pasti cuci, iya sih nanti kalau udah ini pasti cuci muka juga sebelumnya atau minum dulu juga. Tuh juga kadang kan kalau fokus banget tuh malah bikin ngantuk kan. Nah jadi bisa juga sambil HP-nya buat zoom-nya, laptopnya bisa sambil WA, maksudnya untuk WA atau apa kayak gitu. Jadi kan fokusnya kebagi dua, jadi nggak fokus banget ke satu tuh, itu menurut saya malah yang buat ngantuk. Ada lagi yang lain? Ada tambahan lagi? Udah cukup. Memang sekolah dari ini selama pandemi ini kalian tugasnya gimana? Banyak atau satu hari itu kalian daring bisa berapa kali? 3 sih Kak. 3 dulu. Ya biasanya 4 jam. Iya makanya dari Iya. Kan tadi udah nih kita nemuin solusi atau cara buat gimana caranya kalau masalah yang Arum alami ini bisa apa terselesaikan gitu. Selanjutnya tadi ada masalah dari Odal dan Yudit ya. Mau yang siapa dulu yang duluan dibahas lagi? Siapa nih? duit. Ya udah saya dulu. Masalah saya tadi itu kan kayak yang apa, susah nyambung belajar gitu. Ya, waktu dari ini ya. Iya. Kalau sekolah dari menurut Adel gimana nih? Apa ya Kak, lebih ke banyak baca-baca sendiri aja sih Kak gitu. Karena misalnya kalau waktu daringin kan gurunya tuh kan jelasinnya kayak singkat gitu kan, cuman sekilas, terus kita langsung disuruh ngerjain latihan atau apa gitu. Jadi kita mandiri gitu belajarnya di rumah, banyak-banyak baca gitu kan, biar lebih nyimbangin aja sih Kak gitu. Iya, jadi memang cari informasi dari luar sendiri gitu. Itu memang ini sih cara yang memang efektif juga buat belajar, nyari materi gitu ya di buku internet, kalau di buku-buku yang kita punya gitu. Kalau menurut Arum? Menurut saya nanya ke temen, karena kan temen kalau kadang jelas temen kalau jelasin ke kita kan nyambung. Nah kita nanya ke temen kayak mana ini gitu, ntar temen juga kan pasti ngejelasin, bantuin kita gitu, ngejelasin
itu. Nah, jadi Yulit udah denger nih dari teman-temannya. Ini gimana Yulit? Kedepannya apa yang bakalan kamu lakuin? Ya kalau saya bakal nyoba saran dari teman-teman sih, kayak baca-baca sendiri, terus juga nyari sumber belajar yang lain gitu dari jurnal, buku gitu. Terus kalau memang saya misalnya nanti masih nggak nyambung, bisa juga yang kayak kata Arum, nanya ke teman. Biasanya memang kalau dengar penjelasan teman itu lebih paham sih kan. Iya, soalnya kalau sama temen kan bisa bebas ya, bisa via WA, telepon gitu. Jadi bisa ngomong langsung, bisa jelas juga materi yang disampaikan guru itu seperti apa. Nah, terus kalian juga bisa praktekin itu tuh terus menerus ya. Mas, yang tadi Arum, Yulit kan udah dibahas. Terus pendapat teman-temannya juga udah dikasih kan. Bisa dilakuin, bisa dipraktekin ke depannya. Jadi bisa apa? Meminimalisir rasa masalah yang kalian rasain saat ini. Selanjutnya Odel, masalahnya tadi tentang belajar juga ya. Ya Kak, pembagian ya untuk waktu ya Waktu di kayak rumah waktu ya. ya. Kayak misalnya kalau lagi jam belajar gitu, kadang suka terganggu kalau ibu ibu nyuruh-nyuruh gitu, kadang ibu suruh bantu masak, ibu nyuruh ke warung gitu. Jadi kan terganggu belajarnya gitu Kak. Sebelumnya ibu kamu tahu nggak jadwal belajar kamu waktu? Tahu Kak, tapi karena di rumah itu saya cewek sendiri, ibu nggak ada yang bantuin gitu. Jadi ya saya terpaksa harus turun tangan gitu Kak. Odel udah coba ngomong ke ibunya belum? Soal kamu kan masih ada sekolah nih, masih ada pembelajaran gitu, daring kan? Udah coba bicara sama ibunya belum? Udah sih Kak, tapi kadang ibu kan namanya udah tua gitu kan Kak, lupa. Jadi ya kadang tetap aja manggil gitu pas lagi nge-zoom kadangan. Jadi terganggu Kak. Dengan masalah Odel sekarang gimana nih menurut Arum sama Yulit? Saya Kak, kalau menurut saya ya benar sih, lebih baik kayak ngasih tahu gitu loh ke orang rumah kalau misalnya lagi ada jam pembelajaran gitu. Jadi orang rumah juga kalau mau nyuruh pasti bakal mikir-mikir lagi gitu kan, siapa tahu bakal ngeganggu Odel gitu. Jadi Odel bisa ngasih tahu dulu ke orang rumah. Terus misalnya nanti memang gak ada yang bantuin lagi, ya kira-kira dicari aja celahnya gitu loh, bisanya pas kapan gitu baru ngomong sama ibunya lagi gitu. Iya, atau enggak waktu saat daring kan ada yang guru untuk meminta untuk aktifin kamera gitu kan. Mungkin kamu bisa menutup kamera kamu dulu gitu, baru di unmute juga suaranya, jadi kamu bisa ngomong sama ibu kamu, kasih tahu kalau kamu lagi melaksanakan pembelajaran gitu sama guru. Kalau menurut Arum? Kalau saya sih kayak gitu, ini saya juga kan perempuan sendiri, kebantu ibu juga. Tapi kalau saya lagi ada kayak gitu, ayah saya yang bantuin ibu saya. Kalau kamu kan ada ayah gitu kan yang bisa bantuin ibu kamu. Misalnya kalau kamu yang jadi Odel gitu, yang dikit-dikit dipanggil atau disuruh ibu gitu. Iya, Mungkin soalnya kan ibu juga kan guru juga, jadi ngerti kalau anaknya tuh lagi zoom gitu, ibu lagi zoom, oh ya udah kayak gitu pasti gitu. iya, itu kalau yang terjadi sama Arum kan. Iya. Kalau misalnya Arum di posisi Odel, Ya mungkin kasih pengertian itu sih Bu. Saya nggak usah panjang-panjang lah, misalnya Bu aku ini nggak usah langsung ya Bu, ntar aku nge-zoom, jangan ganggu dulu ya, langsung aja, nggak usah pakai panjang atau apa, dulu aja langsung ke the point-nya kan, kayak gitu aja biar langsung aja gitu. gimana Odel pendapat temannya? Ya mungkin bisa saya terapin lah Bu ya.
Jadi intinya tuh lebih banyak komunikasi aja lah sama ibu gitu atau sama orang-orang di rumah kalau aku lagi belajar gitu. Jadi nggak terganggu waktu belajarnya. Kalau misalnya ibu butuh bantuan, orang rumah yang lain lah yang bantu gitu ya. Ya. Ya, jadi memang di masa pandemi ini sulit sih memang sebagai siswa mahasiswa untuk melakukan pembelajaran ya. Selain materi yang disampaikan sama guru itu kurang dimengerti sama siswa mahasiswa itu, memang saat di rumah kan banyak pekerjaan yang dilakuin gitu ya, jadi kurang fokus ke saat pembelajaran langsung gitu di rumah apalagi kan. Baik, kita udah bahas semua masalah yang kalian rasain saat ini ya. Jadi nanti kakak ada janji jam 1 jam dulu. Ada yang belum ngomong. Jadi kan kalian udah tahu ya apa yang bakalan kalian lakuin dengan masalah-masalah yang kalian rasain saat ini. Jadi kalian udah tahu ya. Udah tahu Kak. Oke, udah jam 1. Kakak ada janji lagi. Nanti kalau ada masalah yang ingin diselesaikan lagi, kalian bisa buat waktu atau jadwal buat kita untuk konseling lagi mungkin. Ya. Hai Kak. Oh ya, jadi sampai sini aja ya pertemuan kita hari ini. Ya, Kak. Soalnya kakak nanti ada janji lagi. Nah, sebelum selesai, kakak mau minta kesan-pesan kalian ikut konseling ini dari order dulu. Dia udah diciptakan Kak. Ya udah, boleh. Kalau saya makasih banget buat teman-teman sama kakaknya yang udah membantu kasih masukan, nyelesain masalah bareng-bareng gitu kan. Itu untuk pesannya semoga kita bakal ketemu lagi di lain waktu di kegiatan selanjutnya sama semua yang ada di sini ikut. Udah. Kalau saya kesannya senang sih Kak, kita jadi bisa mengungkapkan masalah kita bisa tahu masalah teman-teman kita yang mereka rasain gitu, dan kita juga bantu mereka, dan kita juga masalah kita juga terbantu oleh mereka gitu Kak. Nah, kalau untuk pesannya banyak-banyak diadain kayak gini aja sih Kak. Jadi lewat konseling ini bisa saling tukar pendapat gitu juga ya. Kalau dari Yulit? Kalau saya kurang lebih sama sih kayak teman-teman, kesana seneng gitu ikut konseling hari ini, jadi lebih terbantu gitu, terus juga dengar pendapat dari teman-teman, jadi bisa bantu ngatasin masalah yang saya hadapin gitu. Jadi masukan juga buat Yulit, Odel, dan Arum ya. Iya benar Kak. Terus kalau pesannya ingin lagi ikut konseling kayak gini, mungkin nanti kalau ada topik lain lagi atau kesempatan lain lagi ya Kak. Nanti kalian atur aja jadwal pertemuannya, nanti bisa hubungin kakak lagi, nanti kita bahas-bahas masalah yang kalian hadapi lagi. Baik, sampai sini aja kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.